Pemirsa, sebanyak 961 kepala daerah beserta wakilnya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Presiden berpesan bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mereka jabat saat ini adalah titipan rakyat dan mereka adalah pelayan rakyat. Untuk membahas bagaimana visi dan misi Presiden bisa selaras dengan visi dan misi kepala daerah, bersama kami di studio sudah hadir Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan dan melalui Zoom ada anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Mas Jayadi, Mbak Titi, terima kasih sudah hadir. Sore, Mas Titi. Hai Mbak Titi, bisa dengar ya? Iya. Salam, assalamualaikum Kak Jayadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jadi Titi sama Titi ya. Sebelum kita mulai dialog, kita akan dengarkan sama-sama pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto khusus kepada para gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan para wakilnya yang dilantik hari ini. Yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat. Saudara telah meminta kepercayaan rakyat. Dan Alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Langsung saja kita mulai dialog. Saya mau mulai dari Mas Jayadi. Ini pertama kalinya ya ada pelantikan kepala daerah beserta para wakilnya secara serentak. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, serentak dalam arti hampir semuanya ya, dari 545. Sebetulnya kalau yang 40 itu tidak sedang berproses di MK untuk perkara karena pilkada, mereka dilantik juga bersama-sama. Ya betul, dalam arti serentak di seluruh Indonesia ya, pada hari yang sama. Itu memang ini untuk pertama kalinya. Selama ini kan pelantikannya itu walaupun ada yang disebut dengan pilkada serentak, kan pelantikannya bergelombang sesuai dengan masa jabatan masing-masing. Ya, meskipun pilkadanya serentak. Iya, kalau sekarang itu kan masa jabatannya sama kan, 2025 sampai 2030. Ya. Jadi serentak dalam arti seluruh Indonesia sekaligus, juga serentak dalam arti masa jabatannya sama, dilantik. Jadi pesan apa yang bisa Anda tangkap? Kesannya ya ada ya mungkin pilkada serentak itu diharapkan akan membangun persatuan dan kesatuan yang lebih kuat, lebih kokoh ya. Bukan hanya antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, tapi juga ada sinergi antar kepala daerah. Karena kepala daerah itu kan betul tadi kata Pak Prabowo, kita ini berbeda-beda tapi ada satu gitu. Tidak boleh dihilangkan tuh, berbeda-bedanya harus tetap ada, satunya juga tetap ada kan, berbeda-beda itu artinya ya kepala daerah itu kan wilayahnya masing-masing beda-beda, rakyatnya beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda, budaya juga berbeda-beda, tapi semuanya berada dalam bingkai kesatuan pemerintahan secara nasional. Yang berbeda-beda juga visi dan misi mereka sebagai kepala daerah. Berbeda-beda juga visi-visi mereka, visi-misi mereka. Tetapi dengan pilkada, dengan penegasan pelantikan serentak itu diharapkan visi misi yang berbeda-beda itu bisa berada dalam payung besar dari pemerintahan secara nasional. Tapi saya ingin mengatakan satu lagi ya, sekali lagi bahwa
Itu berarti yang berlaku bukan hanya visi misi payung besarnya, bukan hanya visi misi Presiden Prabowo, tapi juga visi misi dari masing-masing daerah yang berbeda itu, kepala-kepala daerah yang berbeda-beda itu harus ada. Karena tanpa visi misi yang berbeda-beda itu, berarti kan wilayah yang berbeda-beda itu tidak diakui. Jadi ada pemerintahan di daerah, ada pemerintahan daerah, ada pemerintahan nasional, mereka bersinergi, ya, berada dalam visi misi secara masing-masing. Ada visi misi kepala daerah, ada visi misi presiden, tapi kemudian duanya diikat kan, diikat secara bersama-sama oleh visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bawah payung konsep Asta Cita, saya ke Mbak Titi. Bagaimana Anda melihat visi misi kepala daerah yang berbeda-beda ini, kemudian nantinya akan disatukan, atau bagaimana bisa selaras dengan konsep Asta Cita? Memang pelantikan yang mendasarkan pada pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi di sana dikatakan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan bisa melakukan pelantikan serentak terhadap Bupati Wali Kota. Jadi ruang itu yang kemudian diambil oleh Presiden Prabowo untuk melakukan pelantikan terhadap Bupati Wali Kota. Kalau sebelumnya Bupati Wali Kota itu kan dilantik oleh gubernur ya atas sebagai perwakilan pemerintah pusat dan gubernur oleh Mendagri. Meski di era Pak Jokowi gubernur juga dilantik oleh presiden. Nah, apa pesan yang disampaikan? Memang betul bahwa gubernur, bupati, wali kota itu punya program, visi misi, dan agenda kerja yang mereka tawarkan ketika kampanye. Tapi sudah sejak pelaksanaan kampanye, ketika debat misalnya, materi debat, bahkan materi visi misi program yang disusun oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu harus menyelaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan kabupaten kota. Jadi upaya membangun koherensi antara program daerah dengan program pemerintah di atasnya itu sudah dilakukan bahkan ketika penyusunan visi misi program dari masing-masing para calon. Yang kedua, bagaimana penyelarasan dengan Asta Cita. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, di sana sudah ditegaskan bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana kerja pemerintah daerah, itu juga harus selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana kerja pemerintah pusat. Jadi dalam konteks relasi, saya kira apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah, itu tidak boleh menyimpangi apa yang menjadi arah pembangunan nasional begitu ya. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah daerah ini di tengah rancang bangun pembangunan nasional yang sudah ada di dalam Undang-Undang RPJPN 59/2024, lalu juga rencana kerja pemerintah RKP yang diturunkan menjadi rencana pembangunan daerah, rencana kerja pembangunan daerah RKPD, mereka bisa memanfaatkan anggaran untuk juga mengakomodir visi misi program yang menjadi andalan mereka. Sebenarnya kalau dari quick wins gitu ya, program-program yang sifatnya menyasar publik itu relatif bisa juga terhubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya saja dalam konteks kewenangan, pembagian kewenangan itu sudah jelas. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kewenangan pemerintah kabupaten kota. Nah, tinggal mereka dalam waktu segera menyelaraskan dan upaya untuk menyelaraskan itu juga nampaknya memang tidak dibicarakan hari ini ya di saat pelantikan. Seperti Pak Prabowo bilang, dia akan bicara singkat saja, mereka akan bertemu nanti di Magelang begitu ya, di Akmil. Ya. Saya kira disitulah kemudian penyelarasan itu akan lebih mendalam dilakukan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, Mbak. Ya. Baik, Mas Jayadi, kalau kita bicara keselarasan, sekarang saja program unggulan cek kesehatan gratis atau yang sudah berjalan, MBG, itu daerah sudah mulai teriak. Yeah. Anda, bagaimana teknisnya Anda bisa melihat keselarasan itu nanti akan berlangsung? Keselarasan itu kan bisa dalam arti dua. Satu, dalam arti programnya. Yeah. Yang kedua, kemudian bagaimana implementasinya. Ya. Program-program seperti MBG, itu kan secara umum, secara nasional kan diperlukan atau bisa diprogramkan oleh semua daerah kan.
Nah, tinggal kemudian bagaimana implementasinya termasuk anggarannya. Yang akan beda-beda nanti adalah besaran anggaran di tiap daerah mungkin, karena tergantung kepada jumlah alokasi alokasi target di masing-masing daerah. Kemudian juga bagaimana pola implementasinya, ya, siapa saja yang terlibat. Mungkin di tingkat daerah itu tidak selalu harus sama dengan daerah-daerah lain. Paling beda-bedanya di situ seharusnya. Nah, memang program yang sangat besar dan detail seperti MBG itu biasanya akan sangat memerlukan pengaturan yang sangat ketat, ya, di tingkat implementasi. Kenapa? Karena dia masif dan melibatkan nyawa orang, ya. Orang makan itu kan berhubungan dengan hidup orang. Kalau yang dimakan misalnya ya kebersihan tidak terjaga, atau misalnya yang seharusnya kualitasnya A diberikan kualitas D dan sebagainya, itu bisa menimbulkan masalah. Jadi tetapi yang ingin saya katakan adalah kalau bicara keselarasan program dari pemerintah pusat dengan daerah, kalau kita lihat tadi yang dibicarakan quick wins, ya. Kalau kita tarik ke atas lagi, misalnya tadi Mbak Nasiti menyebut soal Astacita, ya. Dari Astacita itu ada 8, ya. Kalau kita perhatikan hanya satu yang mungkin perlu penyesuaian agak lama, yaitu Astacita nomor 5 kalau nggak salah, soal hilirisasi dan industrialisasi. Kan ini hilirisasi dan industrialisasi itu tidak setiap daerah langsung memerlukannya atau punya program di situ, ya, harus ada penyesuaian. Tapi 7 yang lain seperti soal demokrasi, soal keamanan, soal reformasi birokrasi, reformasi politik, soal lingkungan dan sebagainya, itu semua daerah perlu. Jadi secara otomatis sebetulnya Astacita itu sudah akan mudah untuk dimasukkan ke dalam program-program di setiap daerah. Nah, tinggal lagi-lagi bagaimana implementasinya itu dari segi misalnya tadi seperti kata Mbak Titi, ya, ada anggaran dari pemerintah pusat. Kalau daerah juga punya program yang sama, apakah daerah tetap perlu menganggarkan hal yang sama atau daerah menjadi implementatornya saja dan sebagainya. Mungkin hal-hal detail dan lebih teknis ini nanti perlu dibicarakan, didialogkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan saya kira ya betul, salah satu forumnya mestinya di Magelang itu yang mereka retreat itu, ya. Jadi saya berharap di Magelang itu menyebutnya gimana? Retreat. Retret aja. Retret, ya, menyebutnya, ya. Kita bahasa Indonesia kan. Kayak bahasa Indonesia kan. Itu saya berharap itu tidak menjadi, maksud saya harus seimbang. Tidak mudah Mas Jayadi, begitu banyak orang dikumpulkan. Ada 1000-an orang di situ, ya, hampir 1000 orang, ya, kepala daerahnya doang, belum lagi staf dan sebagainya, ya. Nah, itu memang saya berharap itu bukan cuma forum di mana pemerintah pusat unjuk gigi gitu. Seolah-olah itu menjadi arena instruksi. Ya. Apalagi kalau jadi arena indoktrinasi kan, itu jangan sampai gitu. Jadi Anda menangkap bahwa akan ada sebuah indoktrinasi dalam pertemuan di Magelang? Begitu. Saya berharap ada kemungkinan jadi dia karena waktunya singkat kan susah untuk melakukan dialog dengan 1000 orang itu, ya. Dengan kepala daerahnya aja yang akan ikut 961. Ada satu wakil bupati yang tidak dilantik karena meninggal, ya. Bagaimana itu mengefektifkan ruang-ruang dialog di situ? Waktunya 7 hari, materinya banyak, menteri-menteri banyak yang bicara, lembaga-lembaga negara mungkin yang lain juga banyak bicara. Ada 40 totalnya. Iya, saya khawatir dia malah jadi parade pidato kan, pidato dari yang satu ke yang lain dan sebagainya. Jadi, nah saya berharap desain retret di Magelang itu bukan seperti yang dijanjikan oleh Kementerian Dalam Negeri lewat wamennya Pak Bima Arya, mengatakan dia salah satu aspek paling pentingnya adalah dialog antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan saya kira itu memang diperlukan. Karena kita memerlukan penyelaras. Semangat ini kan menyelaraskan program kebijakan pusat sampai ke daerah. Ya, yang mudah kita bahas adalah Astacita, lalu program Quick Wins, lalu sejumlah program prioritas lain. Dan itu kan di tingkat implementasi memerlukan banyak penyesuaian karena daerah-daerah itu beda-beda, kekuatan anggarannya beda-beda, kemampuan sumber daya manusia juga beda-beda, aktor-aktor politik, sosial dan pendukung di belakang itu juga berbeda-beda atau bermacam-macam di tingkat daerah.
itu yang memerlukan proses. Oke, yang juga menjadi semangat adalah efisiensi. Nah, bagaimana program-program daerah nantinya bisa tetap berlangsung sesuai dengan konsep Asatcita, tapi ada catatan besarnya tadi, efisiensi. Kita lanjutkan dialog di segmen berikutnya, Mas Jayadi, Mbak Titi, kita kembali usai jeda, tetap bersama kami.